Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alami Sekolah Haba dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban Bumiayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo. Sebelum kita membahas satu persatu dari ke-9 tokoh Wali Songo, kita akan membahas terlebih dahulu apa arti dari kata Wali Songo itu sendiri. Jadi, kata Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu kata wali dan kata songo. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu wala atau walia, yang berarti koroba, yaitu dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Hal ini sesuai dengan kiprah para wali sebagai ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sementara itu, kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo adalah 9 intelektual yang menjadi tokoh terpenting dalam gerakan pembaharuan di tanah Jawa. Hal ini dilihat dari pengaruh ajaran para wali yang terasa dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kesenian, kebudayaan, kemasyarakatan, hingga pemerintahan di tanah Jawa. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh dari Wali Songo atau yang menjadi cikal bakal lahirnya para Wali Songo lainnya. Itu pembukaan Wali Songo pada pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang satu persatu dari ke-9 tokoh Wali Songo, mulai dari profil, peran, dan cara dakwah mereka dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki beberapa nama, antara lain Syekh Maghribi, Maulana Maghribi, Sunan Gresik, dan Syekh Ibrahim As-Samarkand. Sejarah mengatakan bahwa beliau tiba di Nusantara sekitar abad ke-14. Pendapat lain mengatakan bahwa beliau tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi dari Arab, lalu tinggal di Perlak dan Pasai, lalu pergi ke Gujarat dan menetap atau tinggal di Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir di sekitar wilayah Maghribi, Afrika Utara. Beliau di sana dikenal sebagai wali pawang hujan. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang gadis yang akan dijadikan tumbal untuk meminta hujan kepada dewa. Setelah pedangnya dihunus, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang dan melarangnya dengan pembicaraan yang halus. Lalu Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menjadi pemimpin sholat istisqa untuk meminta hujan. Tidak lama kemudian hujan pun datang, dan karena kisah itu banyak orang yang masuk atau memeluk agama Islam. Sunan Maulana Malik Ibrahim tinggal di Leran, Gresik, yang pada saat itu Gresik masih di bawah kerajaan Majapahit. Di sana beliau bertakwa dengan menjauhi konfrontasi dengan masyarakat sehingga agama Islam mudah diterima di sana. Beliau bertakwa dengan cara yang sederhana. Beliau membuka warung dan menjual rupa-rupa makanan dengan harga yang murah. Selain menjadi pedagang, beliau juga membuka praktek sebagai tabib dengan mengambil doa-doa dari Al-Quran. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk meminta pertolongan beliau, apalagi praktek tabibnya dibuka secara gratis. Semakin hari pengikut Sunan Maulana Malik Ibrahim ini bertambah, beliau semakin dikenal di kalangan masyarakat Gresik. Di sana beliau juga membuat pesantren yang merupakan sarana untuk menimba ilmu bersama.
Dalam mengajarkan ilmunya, Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan julukan kakek bantal. Hal ini dikarenakan kebiasaan beliau yang meletakkan Al-Quran atau hadis di atas bantal dalam mengajarkan ilmunya. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan pengganti ayahnya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1401. Mengenai tanggal dan bulannya belum ada kepastian sumber sejarah. Nama kecil beliau yaitu Raden Rahmat. Beliau adalah putra Raja Campa. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban Wilwatikta Arya Teja. Dari hasil pernikahannya, beliau menurunkan 2 orang putra dan 2 orang putri. 2 orang putranya yaitu yang menjadi Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Lalu putrinya yaitu Nyai Ageng Maloka dan Dewi Sara yang menjadi istri dari Sunan Kalijaga. Menurut Babat Gresik, Raden Rahmat dan Raden Ali Utama pergi ke Gresik. Dari kota itu mereka melanjutkan ke Majapahit untuk bertemu dengan Sang Prabu. Dalam Abab Gresik pula disebutkan bahwa setelah meninggalnya Prabu Hayam Wuruk dan Pati Gajahmada, kerajaan Majapahit dalam keadaan kacau. Oleh karena itu, Prabu Kertawijaya mengundang Raden Rahmat untuk memberi pelajaran atau mengajarkan agama di Jawa. Tujuannya untuk membina masyarakat penduduk Majapahit. Setelah sampai di Trowulan, ibu kota Majapahit, untuk menghadap Sang Prabu dalam menyanggupi permintaannya, yaitu memperbaiki dan mendidik moral para bangsawan di Majapahit yang saat itu mengalami kekacauan. Sebagai hadiahnya, Raden Rahmat diberi tanah di Ampel Denta, Surabaya, dan 300 keluarga yang diserahkan kepadanya untuk dididik dan dibina. Di sana, Raden Rahmat mendirikan pemukiman penduduk sebagai ladang dakwah, dan di sana juga beliau mendirikan pesantren dan masjid yang sampai sekarang masih ada. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Nama lain dari Sunan Bonang adalah Raden Magdum atau Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465. Sunan Bonang ini merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Ajaran Sunan Bonang yang terangkum dalam kitab yang terkenal yaitu Suluk Wujil mengisahkan si Wujil yang berguru pada Sunan Bonang. Wujil merupakan bekas budak Raja Majapahit. Sunan Bonang diminta dakwah di daerah Pati, Tuban, Madura, dan Pulau Bawean di utara Pulau Jawa. Di Tuban beliau mendirikan pondok pesantren. Sementara itu dalam dakwanya Sunan Bonang menggunakan alat kesenian daerah yang berupa gamelan bonang yang dipukul menggunakan kayu. Sunan Bonang sendiri yang menabuhnya, dan karena suara gaung bonang yang sangat menyentuh hati rakyat sehingga banyak rakyat yang berbondong-bondong datang ke masjid. Selain bertambang, Sunan Bonang juga memberikan penjelasan maksud dari tembangannya tersebut. Tembangannya yaitu berisi ajaran-ajaran agama Islam. Di kalangan masyarakat, Sunan Bonang dikenal dengan di kalangan masyarakat, Sunan Bonang dikenal dengan Sang Maha Muni. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang banyak berperan dalam perjuangan kerajaan Islam Demak, serta berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Bonang pun juga berperan dalam pengangkatan Raden Patah sebagai Raja Islam Demak.
Ketika mengajarkan ilmu agama Islam, Sunan Bonang menggunakan buku-buku karangan para ahli tasawuf, yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Antaki, dan beberapa tulisan karya Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Nama lain dari Sunan Derajat yaitu Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau hidup pada zaman Majapahit akhir, yaitu sekitar tahun 1478 Masehi. Sunan Derajat merupakan anak kedua dari Sunan Ampel. Dikisahkan bahwa sejak kecil ia sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Gresik. Pada saat beliau masih muda, beliau lebih dikenal dengan nama Raden Qasim. Raden Qasim dikenal dengan wali yang dapat menaklukkan makhluk halus. Ketika pusat dakwahnya pindah ke perbukitan selatan Lamongan, beliau menemui banyak masalah. Penduduknya banyak yang kesurupan dan terkena penyakit akibat pembukaan lahan tersebut. Lahan itu merupakan lahan yang angker. Namun berkat kesaktiannya, beliau dapat mengatasinya sehingga wilayah tersebut ramai dikunjungi oleh penduduk. Atas saran dari Sunan Giri, wilayah tersebut dijadikan Sunan Derajat sebagai tempat berdakwah. Di sana, beliau mendirikan masjid dan tempat itu kini bernama Dalam Duwur. Dalam berdakwah, beliau memperkenalkan konsep bil hikmah, yaitu dengan cara yang baik-baik tanpa memaksa. Dalam berdakwah, beliau melaksanakan cara yang dianggapnya paling efektif, yaitu yang pertama, secara langsung melakukan pengajian di masjid. Yang kedua, melalui pendidikan di pesantren. Yang ketiga, melalui kesenian tradisional. Tembangnya yang terkenal yaitu tembang pangkur yang diiringi oleh gamelan. Dan terakhir, melalui ritual adat istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu Sunan Giri. Nama lain dari Sunan Giri adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri hidup sekitar tahun 1356 sampai 1428 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, lalu ibunya bernama Sekar Dadu yang merupakan putri Raja Blambangan. Ketika dewasa, beliau berguru dengan Sunan Ampel dan oleh Sunan Ampel beliau diberi gelar Raden Paku. Raden Paku mendirikan pesantren Giri di perbukitan desa Sidomukti, Kebomas. Pesantren ini didirikan atas tekadnya yang kuat untuk berdakwah. Sejak saat itu, Sunan Giri menjadi dikenal. Dan dalam bahasa Sanskerta, Giri merupakan atau yang berarti gunung. Pesantren Giri terkenal hingga keluar Jawa dan Nusantara. Bahkan menurut Babat Tanah Jawi, murid-murid Sunan Giri meluas sampai ke Cina, Eropa, Mesir, dan Arab. Pesantren tersebut merupakan pusat ajaran tauhid dan fikih. Di kalangan para wali, Sunan Giri terkenal ahli ilmu politik dan tata negara. Beliau pernah menyusun undang-undang ketatakerajaan dan pedomatan tata cara di keraton. Menurut De Graaf, lahirnya kerajaan Demak, kerajaan Pajang, dan Mataram tidak lepas dari campur tangan Sunan Giri. Pengaruhnya meluas ke seluruh Nusantara. Menurut naskah sejarah Drop Account of Ambon, kedudukan Sunan Giri diibaratkan paus pada umat Katolik di Roma, sedangkan menurut kaum muslimin diibaratkan khalifah. Pada saat kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi di Jawa, kerajaan Islam Demak tampil sebagai penggantinya.
Saat itu Sunan Giri dipercaya meletakkan dasar-dasar kerajaan masa perintisan, dan selama 40 hari Sunan Giri memangku jabatan tersebut, yang selanjutnya jabatan diserahkan kepada Raden Patah. Sunan Giri sendiri sudah lama menjadi Raja Giri Keraton sejak tahun 1470 Masehi. Selanjutnya yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang terkenal di kalangan masyarakat. Beliau ulama yang sakti dan cerdas. Nama kecilnya yaitu Raden Syahid, merupakan putra dari Tumenggung Wilwatikta, Adipati Tuban yang sudah menganut agama Islam. Dulunya Sunan Kalijaga ini pernah diusir oleh keluarganya karena menjadi buronan setelah ketahuan merampok. Lalu setelah itu Sunan Kalijaga berkelana tanpa tujuan. Tidak lama kemudian Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Bonang. Karena keterkagumannya dengan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga pun ingin berguru kepadanya. Tetapi Sunan Bonang memberi syarat beliau harus tobat terlebih dahulu dan harus mau dikubur hidup-hidup selama 100 hari. Sepulangnya dari Mekah, Sunan Bonang menengok Sunan Kalijaga yang telah dikubur hidup-hidup selama 100 hari, lalu membuat Sunan Kalijaga siuman dan menjadikannya murid dan saudara yang paling disayanginya. Jalur dakwah beliau meliputi Jawa Tengah hingga Cirebon, Jawa Barat. Cara dakwah Sunan Kalijaga berbeda dengan para wali lainnya. Beliau berani memadukan dakwahnya dengan seni budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa, seperti berdakwah dengan wayang, gamelan, ukir, tembang, dan batik. Sunan Kalijaga juga banyak berperan dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Selain sebagai pendakwah, Sunan Kalijaga juga terkenal dengan budayawan. Ajaran yang terkenal disebut dengan Narima ing Pandum, yang diuraikan dengan sikap rela, narima, teman, sabar, dan budi luhur. Cara dakwah Sunan Kalijaga mengandung perdebatan para wali lainnya, karena Sunan Kalijaga mengakulturasikan adat dengan syariat Islam sehingga menimbulkan sedikit perdebatan. Meskipun demikian, semua wali tetap bersatu karena semuanya menyadari akan kondisi masyarakat saat itu. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir sekitar abad 15 Masehi, bertepatan dengan 9 Hijriah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, Blora. Sunan Kudus masih merupakan keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kakek Sunan Kudus adalah saudara dari Sunan Ampel. Di Kudus, Jafar Shadiq menggarap lahan pertanian sebagai penghasilan utamanya. Selain itu, di samping beliau memegang kekuasaan, juga memegang senapati dari Kerajaan Islam Demak. Beliau merupakan senapati yang banyak berkorban dalam mempertahankan Kerajaan Islam Demak. Di Kudus, beliau mendirikan masjid yang bernama Menara Kudus. Masjid tersebut dijadikan sebagai pusat dakwah Sunan Kudus. Dalam mengajarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti jejak Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan Tutwuri Handayani, yang berarti Sunan Kudus tidak menggunakan cara-cara yang bersifat keras, melainkan mengarahkan ke masyarakat sedikit demi sedikit. Karena kondisi pada saat itu sebagian besar masyarakat Kudus beragama Hindu dan Buddha. Cara beliau berdakwah yaitu dengan memasukkan syariat Islam dan ajaran Islam ke dalam adat kebiasaan dari masyarakat. Cara simpatik beliau dalam menyebarkan agama Islam membuat penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam
darinya. Kebiasaan unik lainnya yang biasa Sunan Kudus laksanakan dalam berdakwah yaitu acara beduk dandang, yaitu berupa kegiatan menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid dengan mengundang para jamaah masjid. Sunan Kudus terkenal juga dengan 1000 kesaktiannya. Banyak cerita dan legenda dari masyarakat sekitar yang menggambarkan tentang kesaktian dari beliau. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga, hasil pernikahannya dengan Dewi Sarah yang merupakan putra Maulana Ishak. Istrinya bernama Dewi Sujina, kakak kandung Sunan Kudus. Putranya bernama Pangeran Santri. Jalur dakwah beliau meliputi lingkungan Gunung Muria. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan Sunan Muria. Daerah dakwah lainnya meliputi pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara Jawa. Padepokan Sunan Muria terletak di Solo lereng Gunung Muria, sekitar 800 meter di atas pemukiman laut. Cara dakwah Sunan Muria terkenal dengan dakwahnya yang moderat, mengikuti jejak ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Beliau mengakulturasikan adat dan budaya setempat dengan syariat Islam. Sunan Muria juga terkenal dengan dakwahnya yang disebut tapak mili, yaitu berdakwah dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Pengaruh ajarannya hingga sekarang sangat besar. Kompleks pemakaman Sunan Muria hingga sekarang tetap di Desa Solo, kaki Gunung Muria. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali yang berasal dari Pasai. Beberapa sumber mengatakan bahwa nama lain dari Gunung Jati adalah Valetehan atau Fatahillah. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Persia dan Arab. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Raden Trenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Valetehan dinikahkan dengan adik Raden Trenggono. Dakwahnya terus berlanjut. Raden Trenggono memerintahkan Valetehan untuk memimpin ekspedisi ke Banten dan Sunda Kelapa yang masyarakatnya masih beragama Hindu dan Buddha dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Valetehan berangkat bersama pasukannya dari Demak dan berhasil menjatuhkan Pajajaran serta mengislamkan wilayah tersebut. Setahun kemudian, Cirebon jatuh di bawah kekuasaannya dan berhasil mengislamkan penduduk di wilayah tersebut pada tahun 1528. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Valetehan berhasil menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, sehingga beliau telah berhasil merintis hubungan antara Banten, Sunda Kelapa, Cirebon dengan Demak, Jepara, Kudus, dan Gresik. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita mengenai Wali Songo. Tadi kita sudah membahas tentang arti dari kata Wali Songo itu sendiri sampai membahas satu persatu dari ke-9 tokoh Wali Songo. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa ternyata Wali Songo itu masih mempunyai hubungan persaudaraan ya. Tadi seperti misalkan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang mempunyai 2 anak putra yang menjadi Sunan dua-duanya, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Lalu tadi ada juga Sunan Kalijaga yang merupakan menantu dari Sunan Ampel yang menikahi anaknya yang bernama Dewi Sarah. Lalu juga ada kakek Sunan Kudus yang ternyata adalah saudara dari Sunan Ampel. Jadi
antara Wali Songo satu dengan Wali Songo yang lainnya itu masih saling berhubungan ikatan persaudaraan atau kekeluargaan. Baik itu materi tentang Wali Songo dan peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Jawa atau di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.